Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tresna Putri Rahmatia dari kelas Manajemen 21J. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko keuangan, yang dimana sumber materi yang saya ambil itu dari jurnal atau artikel. Yang pertama, apa sih itu manajemen risiko keuangan? Risiko keuangan atau financial risk merupakan bentuk kerugian yang dapat dihadapi oleh setiap bisnis. Hal ini dapat terjadi dikarenakan oleh berbagai faktor, baik faktor eh, tak terduga maupun faktor yang terduga. Untuk menghindari atau meminimalisir terjadinya resiko keuangan, maka perlu dilakukannya pengelolaan atau manajemen. Jadi manajemen risiko keuangan ini adalah cara yang dapat dilakukan oleh si pembisnis itu dalam menyusun strategi dan memilih langkah yang tepat dalam mengantisipasi terjadinya risiko keuangan pada masa yang akan mendatang gitu. Kemudian ada bagaimana sih cara melakukan manajemen risiko keuangan ini? Yang pertama adalah mengidentifikasi si resiko tersebut. Yang kedua, membuat indikator penilaian dan tanggapan resiko. Yang ketiga, menyusun perencanaan manajemen risiko keuangan. Yang keempat, mengimplementasikan strategi yang sudah disusun. Dan yang kelima, mengawasi dan mengevaluasi eh, strategi yang sudah disusun tersebut gitu. Kemudian ada ruang lingkup manajemen risiko. Yang pertama ada penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risiko. Yang kedua identifikasi risiko. Yang ketiga analisis risiko. Yang keempat evaluasi risiko. Yang kelima pengendalian risiko. Yang keenam pemantauan dan telaah ulang. Yang ketujuh ada koordinasi risiko. Jelasin satu-satu. Ada penentuan konteks gitu atau penentuan dari tujuan. Hal pertama yang perlu dilakukan yaitu menetapkan strategi kebijakan organisasi dan ruang lingkup manajemen risiko yang akan dilakukan. Nah, yang kedua, identifikasi risiko itu setelah menetapkan tujuan, selanjutnya yang perlu dilakukan yaitu mengidentifikasi apa, mengapa, dan bagaimana faktor-faktor mempengaruhi terjadinya risiko untuk dianalisis lebih lanjut. Kemudian ada evaluasi risiko. Evaluasi risiko ini membandingkan tingkat risiko yang ada dengan kriteria standar. Setelah itu, tingkatan risiko yang ada untuk beberapa hazard dibuat tingkatan prioritas manajemennya. Jika tingkat risiko ditetapkan rendah, maka risiko tersebut masuk ke dalam kategori yang bisa diterima dan mungkin hanya membutuhkan pemantauan saja tanpa harus melakukan pengendalian. Kemudian ada pengendalian risiko, yaitu melakukan penurunan derajat, probabilitas, dan konsekuensi yang akan digunakan sebagai alternatif metode. Kemudian ada pemantauan. Pemantauan ini memantau terhadap hasil sistem manajemen risiko yang dilakukan untuk mengidentifikasi perubahan yang perlu dilakukan. Kemudian ada koordinasi dan komunikasi ini dilakukan dengan pengambilan keputusan internal dan eksternal untuk menindaklanjuti dari hasil cara untuk meminimalisirnya tersebut. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Yang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.